Hai pemirsa, selamat datang di Keluarga Asik. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah pada siap belum menyambut kedatangan baby ke-10 Bunda Monica, yaitu baby Freya. Baby Freya cantik banget ya, sampai banyak yang langsung ngefans gitu. Iya, siapa yang belum datang nih, Mas? Sekarang kita langsung kenalan aja yuk. Bunda, mau tahu dong nama panjang baby Freya? Baby cantik ini namanya Freya Nagwinza Askadina. Artinya gadis cantik, laksana Dewi Cinta yang mempunyai kepribadian kuat dan taat beragama. Bunda, ceritain dong saat-saat pertama kali Bunda ketemu Freya. Beberapa hari sebelum Freya lahir itu, ibunda dari Freya menghubungi saya, perempuan yang luar biasa, dan dia bercerita bahwa ingin menitipkan bayinya kepada saya untuk diasuh, diurus, seperti juga Monica Angels yang lain, yang tadinya saya dan suami saya, kita semua udah sepakat sebetulnya udah I think is enough. Tapi akhirnya karena saya mendengar sendiri kisah dari bayi ini, kisah dari ibunya yang sangat luar biasa, itu yang membuat hati saya jadi tersentuh. Jadi akhirnya saya bertemu dengan ibunya, dan ibunya menitipkan bayi ini kepada saya. Freya bukannya kayak bule ya Bun? Dia keturunan apa sih? Kalau aslinya, kalau ibunya sih Indonesia. Nah, tapi kalau bapaknya, kalau saya lihat sih, ini kayaknya mix juga nih. Ini mix nih, bukan anak Indonesia gitu. Kalau kita lihat Tristan kan ada Korea-Koreanya nih. Ini kayaknya kalau saya lihat ini agak-agak timur tengah nanti ini besarnya. Kita lihat aja nanti sahabat Angel 1-2 bulan ke depan bagaimana Freya. Secantik apakah nanti baby Freya? Hai Freya. Tahu dia mau muda. Selesai. Gimana pemirsa kenalan sama baby Freya? Cantik banget ya dia. Tapi ada baby lain yang gak kalah manis loh. Sebelum kita kenalan sama baby baru, kita ikutin Bunda dulu yuk. Bunda mau hitung satu per satu, harus komplit. 1, 2, 3, 4, Maura 5, 6, 7, 8, 9, Pak Deska 10, Vino 11. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Angel. Sekarang saya akan memperkenalkan the baby's number 11. The baby boy. Jadi siapa nih Bunda nama babynya? Pemirsa udah penasaran loh. Namanya Elzaidan Mahendra Naradipta. Artinya laki-laki yang mempunyai banyak kelebihan, sabar dan berani, juga selalu berkilau layaknya bintang di langit. Jadi sekarang pasukannya, skuadnya udah ke-11an nih. Ke-11an Monica Angel. Baby L lahir tanggal 9 Oktober 2020, tepatnya jam 9.05. Jam 9 pagi, beratnya 4,1 kilo dan panjangnya 52 cm. Ini berarti bayi yang terberat saat ini yang Monica Angels punya. Selain sebelumnya ada Baby Sheika 4 kilo, sekarang ini 4,1 kilo. Bunda, ceritain dong kisah Bunda sampai memutuskan untuk mengasuh baby L. Saya mengenal ibu dari baby L ini, kandungan dia itu masih 7 bulan gitu. Jadi saya tidak pernah kenal, beliau DM saya, terus hati saya terketuk dan hati saya berbicara bahwa ya sayang, ya. Sabar dulu ya pemirsa, El mau minum susu, kasihan dia haus banget tadi. Sekarang kita lanjut lagi yuk ngobrolnya. Yang mendorong saya itu pasti hati saya sebagai seorang perempuan. Pada saat itu saya di DM oleh ibu dari baby L. Jadi akhirnya saya membalas DM-nya dan saya langsung seperti biasanya gitu. Dia mengatakan bahwa dari faktor ekonomi
yang luar biasa pada saat itu. Bukan hanya pada saat itu si ibu ini sedang hamil, tapi untuk hidup sehari-hari pun sangat susah. Jadi yang ada dalam pikiran saya pada saat itu, ibu itu harus sehat, bayinya juga harus sehat, dan mereka harus bayi ini harus lahir dengan selamat ke dunia. Itu yang dalam pikiran saya. Sampai akhirnya bayi ini lahir ke dunia dan mereka menghubungi saya untuk menjemput bayi ini di Sumedang. Gitu. Jadi saya langsung yang menjemput BBL ini ke Sumedang. Dan saya melihat langsung sendiri bagaimana susahnya mereka hidup, bagaimana kehidupan juga orang tuanya, ibunya, terutama ibunya dan kakak-kakak dari BBL. BBL ini punya 2 kakak perempuan. Jadi, dan itulah yang membuat saya tersentuh dan mematapkan hati saya untuk bayi ini harus saya rawat. Saat jemput BBL, ada kenangan khusus yang Bunda inget nggak? Dari segi perekonomiannya, saya rasa pada saat saya ke sana untuk mengambil, itu BBL ini dilepas bukan hanya oleh ibunya, tapi juga dilepas waktu itu oleh neneknya. Gitu. Dan salah satu lagi BBL ini secara tidak saya tahu ternyata di hari yang hampir bersamaan dia juga menjadi anak yatim karena ayahnya juga baru saja di hari itu tidak ada. Jadi itu yang tambah membuat saya harus menyelamatkan bayi ini karena memang dialah masa depan bangsa gitu. Saya cuma berharap supaya nanti besarnya dia bisa juga membantu ekonomi keluarganya. Ada pesan yang mau Bunda sampaikankah kepada BBL kalau sudah besar nanti? BBL, nih jadi ini kesebelasan Bunda. Jadi sekarang Bunda dan Ayah berpesan supaya BBL adalah baby yang Bunda ambil langsung, yang diserahkan langsung oleh ibunya ke tangan Bunda dengan berbagai macam pesan di situ. Bunda cuma mengharap supaya BBL sesuai dengan namanya selalu berkilau layaknya bintang di langit, selalu mempunyai kelebihan yang luar biasa, sabar menghadapi semua cobaan yang ada di dunia karena hidup itu susah, hidup itu penuh pengorbanan, dan orang yang berani hidup itu adalah orang yang hebat. Dan saya selalu berpesan bahwa di dunia ini siapapun BBL nanti jadi orang tetap harus rendah hati, harus selalu menolong sesama, dan ingat rezeki itu semua adalah titipan Tuhan. Semakin banyak rezeki yang didapat adalah kewajiban kita untuk berbagi dengan sesama. Itu pesan Bunda dan Ayah untuk BBL. Bunda, ada kata-kata motivasikah untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin menolong sesama seperti Bunda? Dari Bunda? Untuk sahabat Angels yang saya cintai, yang saya sayangi di luar sana, semakin hari kondisi kita tidak tahu bagaimana di luar. Saya tahu banget, saya yakin sekali bahwa semakin hari semakin susah di luar sana. Tapi harus yakin bahwa akan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap optimis, kita harus tetap berjuang. Itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga berjuang untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk suami atau istri kita di luar sana. Tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita dapatkan ada baiknya kita sisihkan sebagian untuk membantu orang-orang di luar sana. Karena banyak sekali yang lebih susah dari kita, jadi kita harus banyak bersyukur, banyak berterima kasih kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesempatan untuk berkreasi, dan diberikan kesempatan untuk bisa membantu sesama. Jadi jangan lupain satu, kalau mau ingin sukses jangan lupa bersedekah. Oke sahabat Angels. Sekarang Bunda mau kenalin The Babies yang ke-12 nih. Wah, siapa ya namanya? Yuk langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Angels. Hari ini Bunda akan memperkenalkan bayi ke-12 dari Monica's Angels. Penasaran kan bayinya? Namanya mau dikasih tahu nggak ya? Bayinya bayi perempuan, baby girl. Namanya Magnolia Zayana Frientania. Artinya gadis cantik dan mempesona, layaknya bunga yang selalu memancarkan keharuman dan keindahan untuk sesama. Wah, arti namanya bagus banget ya pemirsa. Ceritain dong Bunda gimana pertemuan pertama dengan Negi? Ini di luar dugaan. Tadinya saya berpikir 11 cukup ini untuk Monica's Angel gitu. Tapi setelah saya mengambil sendiri dari Bandung, ini babiesnya, saya melihat sendiri ibunya, terus
terus bapaknya, kedua orang tua ini, terus saya merasa iba dengan bayi ini. Jadi akhirnya selama perjalanan dari Bandung ke Jakarta, bergolaklah hati saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk Maggie ini saya rawat seperti yang lainnya. Jadi menjadi anggota baru dari Monica's Angels. Dan kebetulan juga suami saya setuju dengan keputusan saya, dan anak-anak saya sangat senang dan sangat mendukung. Bayi-bayi ini kan biasanya hati yang bicara gitu. Hati itu kan kadang-kadang saya tuh berpikiran bahwa 9 cukup pada saat itu. Terus akhirnya muncullah baby ke-10 Freya. Terus setelah saya ngeliat Freya dengan kisahnya yang luar biasa, akhirnya saya memutuskan ya saya tambah 10 gitu. Tapi saya juga nggak tahu kuasa Allah yang luar biasa ini mengetuk hati saya untuk saya mengasuhlah yang ke-11 BBL. Setelah BBL saya pikir itu yang terakhir gitu, karena memang udah 10-11 udah cukup banyak juga. Ternyata Allah berkehendak lain, akhirnya muncullah ini baby ke-12. Jadi sekarang udah selusin nih baby saya. Jadi kalau beli baju selusin deh. Wah, banyak banget ya Bunda beli bajunya. Oh iya, gimana nih perasaan Bunda saat pertama bertemu dengan Maggie? Jadi pada saat saya pertama kali memeluk bayi itu dan ibunya menyerahkan kepada saya, tentunya dengan linangan air mata, dengan pesan yang begitu panjangnya menitipkan langsung kepada saya bahwa Bunda ini tolong diasuh, tolong dididik karena memang saya tidak mampu. Itu hanya mengetuk saya yang tadinya saya 11. Perjalanan itu dari Bandung ke Jakarta itu yang selama 4 jam ini saya mengambil sendiri, saya yang ngasih susu sendiri di mobil, jadi saya tidak bawa babysitter pada saat itu. Dan saya begitu merasakan dan melihat pertama kalinya tatapannya Maggie itu yang membuat saya tersentuh. Yalah ini menjadi bayi ke-12 buat kita, buat Monica's Angels. Saya sempat bilang ke suami saya beberapa hari yang lalu sih, saya bilang gitu, sayang ini bayi ke-12 itu bayi penutup kali, tapi suami saya selalu bilang semuanya kita serahkan kepada Allah gitu, karena kita juga nggak tahu kan, misalnya kayak kemarin gitu dia bilang 7 terakhir gitu, ternyata muncul 8, 9, 10, sekarang 11 dan ini Maggie terakhir 12. Jadi saya selalu mengharap bahwa tindakan saya, hati nurani saya ini tidak salah gitu. Jadi Maggie diterima di keluarga kita, kita akan cintai, sayangi, kita asuh seperti bayi-bayi yang lain, yang ke-11 yang lain, kakak-kakaknya. Kalaupun nanti akan ada lagi, saya juga serahkan kepada Allah. Apa nih pesan Bunda Monica untuk ibu-ibu di luar sana? Buat saya pribadi, seseorang ibu yang sudah mengandung 9 bulan, melahirkan, itu bukan hal yang mudah, karena saya juga seorang ibu, saya juga bisa merasakan bagaimana susahnya nih membawa perut, membawa bayi yang dikandung itu selama 9 bulan 10 hari, belum juga nanti merasakan bagaimana sakitnya melahirkan. Apapun gitu prosesnya, mau itu sesar, mau itu normal, semuanya tidak ada yang tidak sakit, semuanya sakit dan penuh pengorbanan antara hidup dan mati. Jadi alangkah baiknya jika bayi itu seharusnya diasuh oleh ibu kandungnya. Itu memang sih banyak sekarang ini yang bilang bahwa dari segi perekonomian dan ini memang luar biasa susah di luar sana. Saya juga sangat mengerti gitu. Tapi saya ini juga bukan malaikat gitu. Saya juga mungkin punya kekurangan. Jadi memang bukan berarti saya bisa mengurus semuanya. Saya sih berdoa pada Allah dikasih rezeki yang lebih banyak lagi, dikasih hati yang lebih luas lagi, agar saya bisa mengurus semua bayi-bayi yang ada. Jadi saya juga menghibau kepada yang di luar sana, jangan karena melihat saya baik di IG, baik di YouTube, terus begitu mudahnya menyerahkan anaknya kepada saya. Jadi ada baiknya diurus dulu anaknya, apalagi kalau anak itu udah 3 bulan. Karena banyak sekarang yang WA ke saya, DM ke saya, anaknya udah 5 bulan mau diserahkan kepada saya, karena dia hanya cuma bisa ngasih anaknya air dan gula. Bunda punya pesan nggak nih buat Maggie? Maggie, baby girl, anak ayah dan bunda. Ini bayi yang ke-12, berarti di urutan anak-anak saya, inilah anak saya yang ke-16. Berarti 16 sudah anak saya nih, 12 babies. Bunda dan ayah berpesan supaya Maggie tumbuh menjadi gadis yang cantik, gadis yang baik,
bukan hanya mukanya aja yang cantik, tapi harus cantik hatinya, cantik perilakunya, cantik juga sifatnya. Jadi gadis yang soleha, anak yang pintar, pintar membawa diri. Terus harus jadi contoh, walaupun sekarang ini posisinya dia bungsu nih, paling kecil, tapi juga bisa menjadi contoh yang baik, bukan juga untuk kakak-kakaknya, tapi juga untuk lingkungan sekitar. Dan satu pesan Bunda yang harus diingat sama Maggie sampai dengan Maggie besar, selalu sedekah, selalu peduli dengan sesama, dan ingat uang kita nggak akan habis kalau kita terus-terusan bersedekah. Itu aja pesan Bunda. Ya, sayang? Wah, doa dan harapan Bunda buat Maggie sangat menyentuh ya pemirsa. Semoga Maggie kalau udah besar selalu ingat itu ya. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini ada babies ke-13 loh. Tetap di Keluarga Asik.